Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto selama beberapa hari terakhir. Nanti kita juga akan membahas analisa teknikal, khususnya untuk Bitcoin, bagaimana keadaan Bitcoin dan price action dari Bitcoin juga ya. Nanti akan kita bahas, dan kalau misalnya teman-teman suka update video market crypto seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya untuk membahas keadaan market crypto. Untuk hari ini kita lihat market crypto sedikit naik, hanya sekitar 1,2%, dan memang selama beberapa hari terakhir bisa dibilang market crypto sideways gitu ya. Market sedikit lesu dan memang kurang ada berita-berita menarik juga gitu. Kalau kita perhatikan untuk Bitcoin sekarang berada di level 29.600 ya, di bawah level 30.000, walaupun dia memang mengalami kenaikan sekitar 1,9%. Lalu kita lihat juga Ethereum di bawah level 2000, sekarang berada di level 1970 dolar ya. Lalu dia naik sekitar 1,3%. Altcoin rata-rata juga mengalami hal yang sama, kalau mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan juga ya. Kalau kita lihat selama 24 jam, nah ini kita bisa lihat nih ya, UST mengalami kenaikan cukup lumayan ya, sekitar 20,20%-an, karena ini ada berita yang akan kita bahas juga di video ini. Ethereum Classic juga mengalami kenaikan, ada Loopring naik, Celo, Arweave, dan lain-lainnya gitu ya. Kalau kita lihat selama 24 jam terakhir, juga ada beberapa yang mengalami koreksi, seperti Bitcoin, Gold, NEM, DCR, 1inch, dan lain-lainnya. Kalau untuk Fear and Greed bagaimana? Hampir sama juga, kita bisa lihat Fear and Greed juga berada di level Extreme Fear, mungkin bisa dibilang selama 1 minggu terakhir gitu. Berarti ini benar-benar sentimennya sangat-sangat rendah gitu ya. Nah, sebelumnya di video terakhir sempat kita bahas ya, walaupun ini Luna dan Lunce, sempat kita bahas tentang FOMC gitu ya. Sempat kita bahas tentang pidatonya si Jerome Powell gitu. Terjadi di kemarin. Nah, kita akan bahas sedikit tentang pidatonya, di mana pidatonya ternyata dia tidak membahas tentang makroekonomi. Yang banyak orang-orang wanti-wanti gitu ya, kira-kira si Jerome Powell mau membahas tentang ekonomi, dan ternyata tidak. Dia tetap bahas tentang ekonomi, tapi lebih ke arah untuk Native American ya. Kita lihat dari sini, American Indian lah intinya kalau teman-teman baca dari pidatonya sendiri. Jadi kalau kita lihat apa dampaknya kepada market crypto, sebenarnya kurang ada. Makanya kita lihat pada saat pidatonya selesai, market ada sedikit rebound, padahal sebelumnya ada sedikit mengalami selling pressure atau ada penurunan sedikit gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kira-kira ini, makanya kemarin tidak ada terlalu signifikan price action. Walaupun untuk hari ini sebenarnya ada sesuatu juga yang teman-teman bisa perhatikan, yaitu adalah di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kita zoom sedikit. Nah, ini ya, Thursday atau Kamis 26 Mei gitu ya. Ini waktu Indonesia Barat, di mana ada FOMC meeting minutes ya. Di sini juga sama, kita bisa lihat jam 1 pagi ya. Jadi dini hari, dan ini juga 3 bintang. 3 bintang artinya apa? 3 bintang itu kalau kita lihat ke bawah artinya adalah high volatility expected. Biasanya orang-orang menunggu gitu ya. Karena mungkin ini akan ada bocoran ataupun yang lain gitu ya, cukup signifikan lah bisa dibilang. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan, dimana kalau teman-teman tanya apa sih FOMC meeting minutes dan lain-lainnya, intinya sebenarnya ya, nah intinya FOMC market committee meeting adalah detailed record. Jadi ini adalah record untuk dari meeting FOMC sebelumnya. Jadi di bulan lalunya, lalu ini ada record detailnya gitu. Jadi akan ada mungkin detailnya kenapa mereka pilih policy ini dan lain-lainnya. Jadi akan lebih banyak insights lagi. Intinya seperti itu. Jadi mungkin ada pergerakan juga di market dengan adanya FOMC meeting minutes sendiri. Gitu ya. Ini yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga untuk update, walaupun kemarin kita bahas tentang Luna ya, tapi ini Luna ada berita baru juga, yaitu adalah di sini, confirm atau konfirmasi gitu ya. Terra will launch a new blockchain named Luna 2.0. Jadi udah konfirmasi. Kemarin masih menunggu jawabannya, kalau teman-teman cek di video terakhir. Sekarang ini sudah dikonfirmasi, berarti akan adanya Luna 2.0 network baru di tanggal 27 Mei. Gitu ya, catat di tanggal 27 Mei. Kita bisa lihat juga dari hasil votingnya sendiri, di mana kita bisa lihat di sini ended 3 jam yang lalu. Jadi benar-benar baru berakhir juga gitu ya, ini secara votingnya, di mana dari total keseluruhan ada 83% orang yang voting. Jadi ini cukup lumayan gitu ya, mayoritas voting. Yang yes itu sekitar 65%, abstain atau dia tidak voting yes or no itu sekitar 21%. Lalu ini yang no sama no with veto mungkin bisa kita bulatkan sekitar 13,5%.
Jadi itu hasilnya ya, mayoritas adalah yes, walaupun sebenarnya hanya sekitar 65% saja. Karena banyak yang ada yang support, ada yang nggak support. Teman-teman sudah familiar mungkin ya yang sempat kita bahas video Luna dan Luna 2.0. Kira-kira itu. Lalu dengan adanya ini juga teman-teman bisa perhatikan harga Terra Luna sendiri juga mengalami kenaikan ya sekitar 19%, walaupun untuk sekarang kalau teman-teman yang tertarik untuk beli, kembali saya ingatkan ini lebih ke arah sedikit kepada spekulasi gitu. Jadi benar-benar resikonya sangat-sangat tinggi kalau misalnya hal seperti ini, maupun juga untuk USD gitu ya, karena mereka lagi ada kasus. Jadi teman-teman harus sangat berhati-hati gitu ya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, kembali lagi keputusan di tangan teman-teman ya. Lalu kita next. Nah ini dari Binance ya, teman-teman banyak yang bertanya juga. Binance ada official statement, the Terra community just passed a vote to rebirth Terra Network. Jadi dia bahas ini sudah konfirmasi ya, Terra 2.0. Lalu dia juga bahas, we are working closely with the Terra team. Jadi mereka lagi bekerja sama juga dengan Terra team ya. Karena benar-benar kan kasusnya di mana Luna atau USD crash ini nggak ada yang expect gitu, sesuatu yang benar-benar terjadi tiba-tiba juga gitu ya. Jadi dia masih bekerja sama untuk apa? Untuk recovery plan ya, recovery plan untuk user-user yang ada di dalam Binance. Kalau tidak ada belum ada official statement dari exchange lain ya, tapi kalau dari Binance ada. Jadi ini teman-teman yang di Binance atau trading di Binance mungkin akan mendapatkan sedikit kompensasi, walaupun ya belum ada official statement juga tentang hal itu. Tapi intinya adalah mereka lagi melakukan recovery plan ya, walaupun kita tidak tahu recovery-nya mungkin untuk USD ataupun Luna, ataupun membahas tentang airdrop-nya sendiri Luna 2.0. Belum ada update sama sekali tentang itu. Tapi nanti kita akan update juga kalau kita sudah ada info yang terbaru gitu ya. Nextnya ada berita apa lagi? Nah ini ada berita yang cukup besar sebenarnya, yaitu adalah Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz ini adalah salah satu venture capital, jadi dia punya fund cukup besar gitu, mungkin ya cukup besar. Jadi dia raise sekitar 4,5 miliar dolar funding ya. Untuk apa? Untuk perusahaan-perusahaan kripto. Dan biasanya memang perusahaan-perusahaan kripto ini kan membutuhkan funding yang cukup besar. Jadi banyak venture capital atau perusahaan-perusahaan funding ini memberikan dananya lah istilahnya ya, seperti startup. Jadi intinya itu, dan ini sekitar 4,5 miliar. Dan banyak yang bertanya, kira-kira ini Andreessen Horowitz sekitar 4,5 miliar ini akan dibagikan ke siapa gitu. Kira-kira mereka mau invest di mana? Banyak yang bilang akan ke Luna 2.0 dan lain-lainnya, walaupun dia belum membuka sama sekali gitu ya portfolio investasinya. Untuk lebih detail kita bisa lihat dari sini. Venture capital firm atau VC firm gitu ya, Andreessen Horowitz atau kita biasanya panggilnya adalah A16Z gitu ya, A16Z, is back at it again seeking to raise additional capital of 4.5 billion dollars. Sebenarnya 4,5 miliar ini sangat-sangat besar gitu ya, kalau termasuk di kripto juga besar sekali. Ini di report by Financial Times, jadi kredibel gitu ya. Sebelumnya di tahun 2021 dia ada funding juga, itu sekitar 2,2 miliar. Sekarang ini hampir double gitu, hampir 2 kalinya. Artinya mungkin dia melihat industri kripto ini sangat-sangat berpotensi, makanya mereka bisa menggelontorkan dana yang cukup besar, bisa dibilang seperti itu gitu ya. Dan teman-teman mungkin tanya, ini sebesar apa sih Andreessen Horowitz atau A16Z? Mereka ini yang investasi ke beberapa project terkenal seperti Dapper Labs, DYDX salah satu exchange juga, OpenSea ya teman-teman mungkin sudah familiar dengan OpenSea, Near Protocol, Solana, Phantom Wallet, dan Uniswap juga. Dan ini baru beberapa, masih banyak lagi sebenarnya ya. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan untuk berita-berita kripto. Selanjutnya kita akan bahas untuk Bitcoin. Kita akan update bagaimana dengan keadaan Bitcoin. Tapi kembali lagi teman-teman, do your own research and disclaimer on, karena setiap keputusan di tangan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang selama beberapa hari ini bisa dibilang sangat boring ya, atau sangat membosankan juga. Kita bisa lihat dari 11 Mei bisa dibilang hampir 2 minggu kita berada di kisaran area seperti ini. Kalau kita lihat di time frame 4 jam yang sebelumnya kita sempat bahas juga di video terakhir, di mana ini kita bisa lihat ya di sini sebelum yang tadi kita bahas tentang yang Jerome Powell punya pengumuman atau pidato gitu ya, di mana market sempat turun ke area sekitar 28.500, tapi ternyata Jerome Powell tidak berbicara tentang keadaan makro atau pendapatnya dia. Alhasil mungkin bisa dibilang ada rally kenaikan, walaupun kenaikannya sendiri tidak bisa kita bilang benar-benar kenaikan, karena memang masih berada di posisi sideways seperti ini. Mungkin teman-teman kurang jelas lihatnya, tapi kalau kita mungkin dilihat ya ininya, garis ini.
Nah, kalau kita tarik garis misalnya seperti ini, nah ini benar-benar kelihatan bahwa market ini bergerak benar-benar sideways gitu ya, hanya garis lurus saja tuh. Berada di kisaran area ini selama yang tadi kita bilang hampir selama 2 minggu gitu ya, tidak bergerak sama sekali di area 30.700 sampai di area 28.500. Walaupun dengan adanya bisa kita bilang channel seperti ini, kita bisa tahu keputusan-keputusan yang akan kita ambil gitu ya. Nah, keputusannya apa? Kalau kita lihat dari sini, beberapa analisa saya yaitu adalah kalau misalnya Bitcoin turun dari area ini supportnya di bawah sini 28.500, karena sebelumnya ini dia kan sempat bounce di sini ya, bisa dibilang 4 kali. Jadi kalau misalnya dia di bawah 28.500, bisa kita bilang mungkin ternyata dia turun dan closing gitu ya di candle daily-nya, ya mungkin akan ada further downside atau akan ada penurunan tambahan untuk Bitcoin sendiri, mungkin ke area 26.000 atau mungkin bisa ke 19.000. Kita tidak ada yang tahu untuk hal itu gitu ya, tapi kira-kira itu yang kita bisa lihat. Dan kalau misalnya Bitcoin bisa naik di atas level mana ya, nah ini di level 30.700, mungkin tandanya kita akan ada relief rally atau ada kenaikan lah, karena kan kita sudah mengalami penurunan bisa dibilang cukup lama, hampir dari tanggal berapa nih, dari tanggal 5 Mei, dari awal bulan kita mengalami penurunan. Bahkan bisa kita lihat kalau kita zoom dari atas lagi, kalau kita dari time frame daily ya, nah ini dari Maret sebenarnya kita mengalami penurunan terus. Dari Maret penurunannya berapa? Sekitar 37% gitu ya, jadi belum ada kenaikan yang signifikan. Jadi banyak yang bilang mungkin kita akan adanya kenaikan relief rally hanya untuk sesaat aja gitu ya. Nah itu mungkin di sekitar 30.700, walaupun saya tidak terlalu optimis karena Bitcoin suka fake breakout juga gitu ya. Untuk konfirmasi ini saya lihat dari high sebelumnya gitu ya, yaitu adalah di sekitar 31.400. Jadi ya kalau misalnya Bitcoin ternyata bisa breakout di sini, retest lalu breakout lagi, konfirmasi di area 31.400, ya mungkin ada tandanya kita akan ada relief rally, walaupun kenaikannya mungkin tidak terlalu signifikan juga ya. Kita sempat ada pasang target di sekitar 33.000 dan mungkin di sekitar level 34.900, walaupun ya kira-kira ini ya, kalau kita perhatikan targetnya sendiri ini sekitar 10,7% dan 17% gitu ya. Dan mungkin altcoin yang sangat terdampak mungkin akan ada kenaikan sesaat juga ya. Jadi ini mungkin kenaikan sesaat, apakah dia akan breakout dan akan ke all time high? Ya mungkin itu bisa aja terjadi gitu ya, tapi kalau kita lihat dari probabilitasnya dengan keadaan makroekonomi sekarang, kemungkinan besarnya adalah kita kembali lagi mengalami penurunan gitu ya, hanya kenaikan sesaat lalu mengalami penurunan kembali. Tapi ini hanya sekedar analisa. Lalu selanjutnya kita akan bahas untuk DXY. Nah ini juga penting, DXY ini adalah dollar index gitu. Jadi kita mau tahu dolar keadaannya bagaimana, karena biasanya kalau dolar mengalami penurunan, nah ini kita lihat nih ya, dalam beberapa hari terakhir dolar mengalami penurunan, biasanya market saham atau equity market ataupun kripto ini cukup positif gitu ya. Tapi ternyata ini dolar mengalami penurunan ya, tapi kripto tidak terlalu mengalami kenaikan. Mungkin salah satu faktornya adalah dari USD juga gitu ya, dimana kemarin di minggu yang lalu sempat Luna dan USD crash gitu ya, mengalami penurunan. Tapi kita lihat lagi di sini dia sedikit mengalami penurunan. Yang kita harapkan adalah sebenarnya di XY ini untuk kembali turun lagi. Mungkin bisa ke level 100 ya, ini sangat positif kalau misalnya ke level 100. Walaupun perlu diperhatikan juga kalau kita lihat dari secara weekly-nya, sebenarnya posisi kita sekarang ya. Nah, kalau kita lihat posisi weekly kita, sebenarnya posisi kita sekarang ini berada di dalam level supportnya juga nih, yang warna kuning. Gitu ya. Jadi mungkin ada possible untuk kemungkinan untuk DXY bounce juga. Dan kalau misalnya DXY bounce atau mengalami kenaikan lagi atau bahkan menembus all time high yang di sini gitu ya. Ya mungkin market crypto akan mengalami penurunan lebih lanjut gitu. Jadi yang kita bisa lihat, dan berikut juga kalau kita lihat Bitcoin dominance sebentar saja. Nah kalau kita lihat Bitcoin dominance juga bisa kita perhatikan Bitcoin juga mengalami kenaikan. Bitcoin dominance juga mengalami kenaikan, bahkan sekarang istilahnya mau breakout dari level 45% ini. Dan memang kalau kita di dalam bear market mengalami penurunan, ada tendensi Bitcoin dominance ini makin lama makin kuat gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara tren, mungkin dalam beberapa bulan ke depan atau minggu ke depan, altcoin mungkin ya akan terdampak lebih parah lagi. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau teman-teman yang mau beli altcoin sekarang gitu ya. Tapi mungkin trennya adalah Bitcoin dominance ini untuk mengalami kenaikan ya. Tapi kenaikannya mungkin ya
tetap aja dia naik, mungkin akan ada turun lagi, tapi trennya ini lebih ke arah uptrend gitu. Nanti kita akan bahas lagi ini lebih detail, tapi kira-kira itu untuk video kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.